Assalamualaikum, welcome back to YouTube my channel Ameng Alam. Gimana kabar kawan-kawan aku semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan segala urusannya. Di video kali ini Ameng mau berbagi perjalanan dari Hong Kong ke Makau. Singkat cerita, orang Hong Kong itu susah diprediksi. Kita menganggap mereka itu baik, tapi terkadang kalau mereka sudah nggak suka, ya udah kita dikeluarkan. Kita di interminate, mungkin bagi mbak-mbak cece yang di sini tahu bahasa apa itu interminate. Interminate itu adalah pemutusan kontrak kerja. Kenapa Ame harus keluar dari Hong Kong? Suatu ketika majikan Ame itu dia memutus kontrak, padahal Ame di situ tuh sudah kerja 15 bulan. Pada waktu itu dia bilang, "Ame, aku puas dengan kerjaan kamu kerjanya bagus, tapi kita putus kontrak." Dia bilang seperti itu. Dia pun tidak memberi alasan kenapa memutus kontrak. Dia akhirnya katakanlah kena PHP gitu ya guys. Terus alhamdulillah Ame mendapatkan kerja baru dan harus keluar dari Hong Kong. Terus Ame tinggal di Makau. Sepanjang perjalanan Ame baru merasakan melewati jembatan terpanjang sepanjang sejarah. Mungkin kita kalau tahu di Indonesia itu ada jembatan Suramadu ya guys. Nah, di sini itu hampir seperti Suramadu. Terus apa ya? Kita kalau melihat terowongan di bawah gunung, di bawah bukit itu sudah biasa. Tapi untuk menembus negara Makau itu kita melewati terowongan di dasar lautan guys. Ini terowongan panjang banget, terowongannya itu di dasar lautan. Pokoknya pemandangannya itu sangat indah, sangat luar biasa ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala guys. Kenapa negeri Hong Kong itu dijuluki negeri beton? Karena semua bangunannya itu beton guys. Menempuh jembatan terowongan di dasar lautan, kalau dipikir secara logika seperti apa membangunnya ya guys. Ini perjalanan menuju Makau itu kurang lebih harus menempuh 45 menit, kurang lebih satu jam kurang lebih. Maaf salah ngomong, 1 bulan 1 jam. Ame dari Hong Kong itu nyampe Makau. Terus di sana itu Ame tinggal di boarding agency. Hanya berdoa dan berdoa berharap visa turun. Akhirnya setelah Ame itu di Makau 1 bulan, visa yang dari Hong Kong itu masih saja belum keluar. Karena waktunya yang di Makau itu Ame dikasih waktu izin tinggal cuman 1 bulan guys. Jadi buat mbak-mbaknya yang juting itu perpanjang visa. Kita numpang hidup di negeri orang, ya di negeri Makau itu. Makau itu peninggalan Portugis, bangunannya itu memang megah, mewah.
Ini sudah di ujung terowongan guys, mau keluar dari terowongan. Ame di Makkah itu 30 hari bisa belum keluar yang di Hong Kong. Akhirnya Ame harus jogging keluar dari Makkah. Jadi ini ceritanya, Ame keluar dari Hong Kong, tinggal di Makkah 1 bulan karena izinnya sudah habis, harus kembali lagi ke Hong Kong. Kembali ke Hong Kong setelah cop visa dari immigration itu, Ame kembali lagi ke Makkau. Kembali ke Makkau itu dapat izin 2 minggu. Semisal 2 minggu visa yang dari Hong Kong tidak keluar, itu Ame harus kembali lagi ke Hong Kong. Nah, di situ kembali lagi ke Makkau itu dapat dikasih waktu 10 hari. Alhamdulillah, alhasil setelah Ame harus keluar dari Makkau, jogging ke Hong Kong 2 hari, visa turun, dan akhirnya Ame kembali lagi kerja di Hong Kong. Dan kita sudah keluar dari terowongan dasar lautan guys. Terus kita kembali lagi berada di atas jembatan. Di atas jembatan kanan kiri itu samudra. Mengapa Pak supir busnya ini berjalan lambat? Karena ya kita mengutamakan keselamatan. Kanan kiri itu lautan guys. Jadi kita naik bisnya itu sambil menikmati ciptaan Allah. Dari sini itu kita bisa melihat betapa indahnya, betapa agungnya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa menempuh jembatan kurang lebih 1 jam perjalanan di atas laut, ditambah terowongan di dasar lautan. Sebenarnya mereka itu baik, cuman ya nggak tahu ya alasannya dia itu kenapa memutus kontrak kerja. Dia juga nggak memberikan alasan tertentu. Mungkin dari segi ekonomi, mungkin nggak bisa gaji apa gimana, Ame juga nggak tahu. Pokoknya pas waktu itu di bulan Ramadan guys, pas hari Sabtu gitu. Terus majikan bilang ya udah Ame terinterminit. Ya alhamdulillah sekarang itu sudah mendapatkan majikan yang lebih baik dari sebelumnya. Intinya itu ya nggak usah mengeluh menghadapi segala apapun yang sekiranya kita anggap pahit atau buruk. Jika itu sudah kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya itu yang terbaik buat kita. Yang penting kita menjalani, sabar dengan ikhlas, tak lupa bersyukur. Karena dengan bersyukur kita akan diberikan yang lebih baik dari sebelumnya. Waktu itu Ame sempat sih pas majikan bilang kita putus kontrak, itu Ame udah nggak bisa mikir apa, nggak ngeh, soalnya majikan itu ngomongnya mendadak gitu loh. Dia tuh bilang ya udah, kan Ame tanya sama itu majikan, terus waktu tinggal Ame di sini berapa lama lagi? Dia bilang hari ini keluar gitu. Ya udah, terus Ame kemas-kemas. Setelah itu pergi ke agensi. Sebenarnya kita itu nggak usah takut, tanamkan aja dalam diri kita itu kita ada Allah. Jadi kita itu nggak merasa sendirian. Ya pokoknya
sebaik-baik penolong itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini juga di depan Ame ada satu bus, ini juga jurusan ke Makau. Pokoknya ini kalau ke Makau itu cuman satu bus aja gitu guys, searah ini. Ini juga mau ke Makau. Makau itu negara super bebas. Ya, pemandangannya memang bagus. Bangunan-bangunannya itu kayak bangunannya orang-orang Portugis gitu loh. Tulisannya itu juga semua kayak peninggalan Portugis. Di sini pun itu di depan masih panjang banget itu untuk menuju ke perbatasan Makau. Ya, pokoknya sepanjang perjalanan berbanyak sholawat, istighfar, semoga selamat sampai tujuan. Kayak jembatan maut kanan kiri lautan. Itu kalau misalkan Pak supirnya udah ngantuk itu udah, ya kita sih nggak berdoa seperti itu ya guys, cuman ya pokoknya kanan kiri itu lautan. Ame kalau jembatan Suramadu itu belum pernah soalnya juga nggak punya saudara sih di Madura. Tapi setelah melewati jembatan Hongkong Makau ini, Ame jadi merasakan jembatan Suramadu. Ya, pokoknya kita senantiasa berdoa. Orang sukses itu ya, intinya tuh kesuksesan itu bukan milik orang kaya, bukan milik orang berpendidikan. Kesuksesan itu milik semua orang. Kuncinya mau bekerja keras, percaya diri, fokus dan berdoa. Roda kehidupan itu selalu berputar guys, kadang di atas, kadang di bawah. Gimana agar senantiasa kita berada di tengah-tengah? Ya, kuncinya hablum minallah wa hablum minan nas. Kerjakan urusan Allah baru urusan dunia. Kalau kita mengejar urusan akhirat, dunia akan ikut. Kalau kita mengejar dunia, akhirat akan menjauh. Seperti itu kan guys. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawan-kawan yang sudah sukses, semoga makin sukses. Pokoknya kita jangan patah semangat. Ibaratnya misalkan kita capek, lelah, ya kita bisa istirahat, tapi jangan pernah menyerah. Kegagalan itu bukan dari akhir segalanya. Kegagalan itu adalah bumbu mentah kesuksesan yang tertunda. Semoga buat kawan-kawan Ame semua, kita pulang ke tanah air membawa kesuksesan. Itu harapan kita. Ya pokoknya selalu menjalani dengan ikhlas, selalu ingat kepada Allah. Kalau pepatah Jawa, nrimo ing pandum tansah eling tekane pati. Jadi kita nggak usah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sama, nggak peduli itu orang kaya, orang miskin, orang sukses, semua itu sama di hadapan Allah. Itu kita sama, yang membedakan hanyalah amal perbuatannya. Berbicara soal kebaikan, jangan pernah
berhenti melakukan kebaikan. Teruslah berbuat baik, karena berbicara soal kebaikan cukuplah Allah yang membalasnya. Sebaik-baiknya manusia itu adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain, guys. Ya, pokoknya kita saling doa mendoakan. Ya, pokoknya apa ya, sesama kawan lah, intinya ya majulah tanpa mendorong teman, naik tinggilah tanpa menjatuhkan kawan. Ya, pokoknya bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jangan lupa terus berdoa, terus berusaha, karena tak ada yang tidak mungkin jika Tuhan sudah berkehendak. Sebentar lagi udah nyampe di immigration Makau, guys. Pokoknya ikutin terus ya, nikmati pemandangan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat-sangat sungguh luar biasa. Itu sudah hampir mencapai titik ujung jembatan